Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara mahasiswa, pada pertemuan yang kedua ini, mata kuliah ilmu alam dasar, kita akan membahas tentang hakikat sains. Ya, ada hakikat sains yang kita akan bahas pada pertemuan kedua ini. Baiklah, Bapak menyiapkan 7 slide ya untuk kita pelajari pada pertemuan kedua ini. Nah, slide pertama berbicara tentang pengertian sains. Kata sains diambil dari bahasa Latin, yaitu scientia. Secara etimologi atau dalam bahasa, kata sains memiliki arti pengetahuan. Uraian secara umum, secara terminologi istilah kata sains memiliki beberapa pengertian, di antaranya suatu cara yang digunakan untuk mempelajari berbagai aspek-aspek tertentu yang berasal dari alam secara struktur, sistematik, dan sesuai dengan metode saintifik yang telah dilakukan. Nah, pada pengertian secara umum atau ruang lingkup sains terbatas pada berbagai hal yang dapat dipahami oleh indera, yaitu penglihatan, pendengaran, sentuhan, rabaan, dan pengecapan. Singkatnya, sains adalah suatu pengetahuan yang diperoleh melalui suatu pembelajaran dan pembuktian berdasarkan metode saintifik yang telah dibakukan. Berikutnya adalah klasifikasi sains. Jadi di sini Bapak membagi dua klasifikasi sains, natural science atau ilmu pengetahuan alam, kemudian social science, ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan alam atau sains natural science, suatu rumpun ilmu pengetahuan dalam sains yang memiliki fokus pada objek pembelajaran, benda-benda alam dengan berbagai hukum-hukum yang pasti dan bersifat umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Orang yang menekuni bidang ilmu pengetahuan disebut saintis. Kemudian social science, pengetahuan sosial, adalah suatu kelompok disiplin ilmu akademis yang fokus mempelajari seputar manusia dan lingkungan sosialnya berdasarkan aspek-aspek yang berhubungan di dalamnya. Berikutnya adalah tujuan dan hakikat sains. Ada tujuan sains yang perlu saudara-saudara ketahui sebagai sarana yang digunakan untuk mengungkapkan suatu fakta berdasarkan realita yang ada. Dari realita itu adalah fakta. Kemudian ada hakikat sains. Ilmu ilmu alamiah atau natural science, atau dikenal juga sains, merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji gejala-gejala dalam alam semesta sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Berikutnya adalah objek dan kajian sains. Struktur benda, baik benda hidup maupun tak hidup, mencakup bentuk, bangun, sifat zat penyusunnya, dan warna. Khusus benda hidup dapat dipelajari gerak, metabolisme, reproduksi, iritabilitas, dan adaptasi. Saya kira saudara-saudara bisa memahami apa itu gerak, apa itu metabolisme, reproduksi, iritabilitas, dan adaptasi. Kemudian mempelajari hierarki benda alam, partikel, subatom-atom, molekul, protoplasma sel jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, ekosfer, biosfer, planet tata surya, galaksi, alam semesta. Jadi ini adalah merupakan objek dan kajian sains. Berikut adalah karakter sains ya, karakteristik sains atau sifat sains. Ada 4 karakteristik sains. Yang pertama adalah objek
deduktif, rasional, empiris, dan akumulatif. Nah, pengertian dari 4 karakteristik ini adalah objektif artinya tanpa tendensi, benar-benar objek melihat sesuatu. Kemudian rasional, sesuai logika dan nalar, logika kebenarannya ya, logika sesuai nalar kita. Kemudian empiris, dapat dipertanggungjawabkan ya, itu arti daripada empiris, dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian akumulatif, sama dengan teori didasarkan atas percobaan, itu arti daripada akumulatif ya. Ada 4 karakter sains yang perlu saudara-saudara ketahui dan beberapa pengertiannya. Berikutnya adalah nilai sains. Ada beberapa nilai sains. Yang pertama adalah nilai pendidikan. Adalah kandungan nilai yang dapat memberi inspirasi atau ide. Kemudian nilai religius, berorientasi kepada nilai keimanan sebagai dasar pemikiran dan tindakan. Nilai intelektual atau nilai kecerdasan adalah kandungan nilai yang mengajarkan kecerdasan seseorang dalam menggunakan akalnya. Kemudian nilai praktis adalah kandungan nilai dalam sains yang berhubungan dengan aspek-aspek manfaat sains untuk kehidupan. Dan yang terakhir adalah nilai sosiopolitik ekonomi, adalah kandungan nilai yang banyak memberikan petunjuk untuk dijadikan pembelajaran buat kita. Saya kira ini adalah materi kita hari ini, nilai sains ya. Kemudian selanjutnya saudara-saudara perhatikan petunjuk kegiatan mahasiswa. Nah, ini dari materi di atas, dari materi 7 slide atau 6 slide di atas. Setelah mempelajari materi pertemuan kedua ini, mahasiswa diharapkan untuk 1, membuat 2 soal dan dijawab sendiri. Nah, tugas di atas dikirim kembali melalui WA. Saya kira ini adalah materi pertemuan kita pada hari ini. Diharap saudara-saudara mahasiswa. Kemudian mungkin batas pemasukan tugas insya Allah 2-3 hari. Bapak beri kesempatan untuk mengerjakan tugas-tugas pada pertemuan kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.